Masih bersama kami di Presisi Utama. Hari ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya di gedung DPR. Ini merupakan acara tahunan terakhirnya sebagai presiden yang akan digantikan Prabowo Subianto mulai Oktober 2024 mendatang. Jokowi tiba di gedung DPR untuk pidato kenegaraannya pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Presiden hadir bersama istrinya, Iriana Jokowi. Kali ini, Presiden tampak mengenakan baju adat Betawi dari Jakarta. Sidang tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat. Dalam sidang tahunan kali ini, Presiden menyampaikan 2 pidato. Dalam pidato pertamanya, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan capaian selama 10 tahun kepemimpinannya. Presiden menyebut telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Dan dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut ini terakhir kalinya menyampaikan pidato kenegaraan. Ke depan, ia pun menyerahkan semua harapan dan keberlanjutan kepemimpinannya selama ini kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Menjelang H-1 pelaksanaan HUT RI ke-79, TNI Polri melaksanakan apel gelar pasukan yang turut diikuti oleh beberapa instansi keamanan terkait. Apel ini bertujuan untuk pengamanan para tamu VIP dan VVIP yang akan hadir dalam acara perayaan kemerdekaan RI di IKN. Dilaksanakan di lapangan sepak bola Mangga 2 Sepaku, Kalimantan Timur. Peserta apel terdiri dari berbagai unsur, mulai dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, Ditsamapta, Korbrimob Polri, Korlantas Polri, dan beberapa instansi terkait seperti Damkar, Satpol PP, dan instansi lainnya. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Pangkogap Wilhan II Marsikal Madya M. Hairil Lubis dan turut dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Afianto dan Pangdam 6 Mulawarman Maijen Tri Budi Utomo beserta jajaran Polda Kaltim dan Pangdam 6 Mulawarman. Dalam kesempatan ini, Pangkogap Wilhan II Marsikal Madya Hairil Lubis menegaskan bahwa dalam melakukan pengamanan ini, TNI Polri mengerahkan 5.150 personil gabungan guna amankan IKN.
Selain itu, apel gelar pasukan ini merupakan sebuah upaya dari TNI Polri untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia berjalan dengan aman dan nyaman. Total personil yang dikerahkan untuk operasi pengamanan VVIP dan VIP dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 ini 5.150 personil. Itu terdiri dari TNI Polri. TNI lebih kepada pasukan kewilayahan yang berada di Kalimantan Timur. Baik dari ZENI, dari Raider, Yon Infanteri 600, Kodim, Korem, termasuk dari Kodam sendiri gitu. Kemudian personil dari Polda Kalimantan Timur terdiri dari pasukan Brimob, dari Polres, gitu, dari Samapta, dari lalu lintas, jadi dari kesehatan juga ada, dan termasuk kekuatan Pemda yang lebih kurang 250 personil juga masuk di sini. Pemda terdiri dari BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Satpol PP, dari Damkar, Perhubungan, dan beberapa yang lainnya. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun 2024, dosen Kepolisian Utama Tingkat 2 Akpol Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Almas Widodo Kolopaking, melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 10.000 kaki dengan membentangkan bendera logo Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, dosen Kepolisian Utama Tingkat 2 Akpol Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Almas Widodo Kolopaking, melakukan aksi terjun payung dari ketinggian 10.000 kaki atau 3.500 meter di atas permukaan laut. Dalam aksi terjun payung ini, Brigjen Pol Almas Widodo Kolopaking membentangkan bendera logo Dirgahayu Republik Indonesia 79 Nusantara Baru Indonesia Maju yang didampingi para penerjun senior Persatuan Terjun Payung Polri. Kegiatan tersebut menggunakan pesawat terbang jenis KASA 212-200 P4101 Direktorat Kepolisian Udara Kopspol Airut Bahar Kampolri yang diawaki oleh pilot AKP Anggri Maulana dan AKP Rizka Habibah bertempat di lapangan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Polres Kepulauan Meranti Polda Riau menggelar kegiatan pelatihan pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selat Panjang, Provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Selat Panjang, Provinsi Riau. Para anggota yang terpilih dinilai memiliki ketahanan fisik dan mental yang prima, postur tubuh sesuai, moralitas yang baik, serta disiplin yang tinggi. Para anggota Paskibraka yang telah menjalani pendidikan dan latihan diharapkan dapat menjiwai dalam sikap dan perilaku saat bertugas. Dalam pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di Kepulauan Meranti Riau, Ibtu Ali Afrianto bertindak sebagai Komandan Paskibraka dalam pengibaran bendera merah putih. Sedangkan penurunan bendera merah putih sebagai Komandan Paskibra, Ibda Dongan Maruli Tua Manalu, dan pembimbing pelatih dan panitia memberikan apresiasi atas segala usaha serta kesungguhan selama proses pelatihan dan pendidikan putra-putri terbaik di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Untuk mengetahui bagaimana persiapan Paskibra HUT RI ke-79 di Kepulauan Meranti Riau, kali ini kita telah terhubung dengan Komandan Paskibra Ibda Dongan Maruli Tua Manalu. Selamat sore Pak Dongan. Selamat sore Mbak, selamat sore Ibu. Baik, Bapak boleh jelaskan bagaimana persiapan HUT RI ke-79 di Kepulauan Meranti Riau? Iya, baik Bu. Dapat kami ulangkan kembali
yang bertindak sebagai komandan upacara adalah Bapak Ibtu Ali Aprianto, dan sebagai komandan Paskibra bertindaknya sebagai komandan Paskibra adalah saya sendiri, Ibda Dongan Manalung. Baik Ibu, untuk persiapan penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada kali ini sudah berjalan maksimal ya, mulai dari himbauan dari Pemda, pimpinan kita Polri juga, terhitung tanggal 1 Agustus sampai di bulan ini juga, semua itu memasang bendera pertama, setiap perkantoran memasang umbul-umbul, dan berbagai kegiatan lainnya di setiap sekolah untuk melaksanakan pelatihan pengibaran bendera merah putih, dan juga marching band. Bahkan sore ini pelaksanaan kegiatan pawai obor di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bagian dari rangkaian penyambutan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Mbak. Baik, Bapak, berapa anggota Paskibra yang dilibatkan? Ya, untuk anggota Paskibra yang dilibatkan pada tahun ini itu berjumlah 70 orang, tambah satu sebagai komandan Paskibra, yaitu saya sendiri. Jadi 17 di formasi 17, formasi 8, dan formasi 45 berjumlah 70, dan ditambah saya sendiri selaku komandan Paskibranya. Demikian, Mbak. Jumlah 71 orang, Mbak. Baik, kemudian bagaimana seleksi yang dilakukan, Bapak? Baik, dapat kami terangkan untuk seleksi atau perekrutan para pemuda-pemuda terbaik di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menaikkan atau penurunan bendera merah putih di momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 itu sudah mengalami seleksi yang cukup ketat, cukup baik, dengan melibatkan juga tim medis. Pelatih sudah turun ke sekolah itu dimulai dari awal tahun kemarin, awal tahun ini, Mbak ya. Jadi mereka sudah menseleksi, mendatangi sekolah ke tiap kecamatan, memilih bibit-bibit generasi muda yang akan nanti tampil dalam kenaikan dan penurunan bendera merah putih. Selanjutnya hasil seleksi tersebut yang berupa postur badan, semangat juang, mental, psikologi, kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan seleksi tersebut, nah mereka mengirimkan surat ke masing-masing kecamatan untuk pemanggilan peserta tersebut, dan selanjutnya nanti dikarantina. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang ada di sana. Baik, Mbak. Pesan yang dapat kami sampaikan, ayo kita bangun semangat nasionalisme kita yang makin lebih baik melalui momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sesuai dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Ayo kita bangkitkan kembali untuk mengisi kemerdekaan kita dengan berbagai aktivitas kita yang lain yang sifatnya positif supaya dapat meningkatkan kehidupan perekonomian kita dan juga saling menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibda Dongan atas waktunya, semangat selalu dan salam presisi. Ya, salam presisi. Baik pemirsa, kegiatan pelatihan, pemantauan dan analisa media untuk personel Humas Polri memasuki hari terakhir. Materi terakhir pelatihan ini diisi dengan penjelasan terkait analisis algoritma media sosial. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.